Sahabat Inti, kembali lagi di Inti Talk. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi teknologi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Oke Pak, jika kita bicara nih mengenai infrastruktur dan regulasi serta kebijakan di Indonesia, menurut Bapak apa sih tantangan utama dalam implementasi teknologi pendidikan di Indonesia saat ini Pak? Bukan hanya pendidikan ya, kalau infrastruktur ke semua lini kehidupan sih sebenarnya. Tapi intinya sih mungkin bisa ngelihat tentang blank spot yang ada website-website yang ngasih lihat blank spot di Indonesia. Blank spotnya banyak banget. Jadi kalau ada pihak pemerintah bilang kita Indonesia sudah di cover 4G, itu kayaknya PHP banget ya. Blank spotnya masih banyak banget sih sebenarnya. Jadi tantangan utamanya bukan di blank spot sih sebenarnya. Tantangan utamanya di regulasi. Tantangan utamanya. Kalau sederhananya ginilah, buat teman-teman inti semua, bangsa ini adalah bangsa yang mempunyai jaringan komunitas paling besar di dunia. Kita nyebutnya RT RW-Net. Jadi cara penjelasan paling sederhananya kira-kira gini, kita bisa tethering satu HP ke satu RT, satu RW. Itu sederhananya. Kalau paling gampang yang lainnya, kalau mau ngelihat kita bisa ke kos-kosan, nanti ibu kosnya langganan internet satu disebarin ke rumah, ke kamar-kamar kosnya itu ya. Terus dia bisa pada internetan semua satu kos. Bayangkan kalau ini disebarin satu RT, satu RW, jadi satu RT, satu RW bisa internetan semuanya. Dan jaringan yang seperti itu di Indonesia ada sekitar 60 ribuan. Dan ini paling besar di dunia. Ini pemerintahnya nggak sadar bahwa kita paling besar di dunia loh ini. Nah, akibat dari situ, industri yang mendukung itu semua tumbuh di Indonesia. Kalau mau cari, gampang, kita bisa Google, klik shopping, bahasa Indonesia apa? Beli ya. Pokoknya ada menu shopping itu kan di Google ya, shopping. Masukin kata kuncinya RT RW-Net. Banyak sekali yang dagangin RT RW-Net. Dan itu bikinan Indonesia. Ya oke lah, sebagian barang dari Cina, tapi dimodif sama anak-anak itu supaya cocok buat RT RW-Net. Jadi mereka harus melakukan modifikasi ya. Modifikasi, cocok sama RT RW-Net, disebarin. Yang mungkin kita tidak tahu juga bahwa sebetulnya banyak kalau RT RW-Net pakai WiFi, lemot nih. Kalau kita udah turun ke lapangan banget, nggak usah jauh-jauh lah. IPB Bogor itu apa, daerah apa? Jasinga. Dramaga Bogor ya. Iya. Naik ke arah bukitnya, ke sebelah sana tuh yang ke arah selatan, kan bukit tuh. Itu mereka udah nggak pakai WiFi lagi. Kabel fiber optik, kecepatannya 1 Gbps itu di situ. Nah, bayarnya berapa coba? Rp5.000 sehari. Yang gila kemarin di Garut, 3.000 perak sehari. Jadi, kalau kita udah turun ke lapangan beneran, anak-anak kan kreatif, bangsa Indonesia kan terkenal kreatif banget ya. Kita punya masalah, kita cari solusi kan. Ya udah, keluar itu. Fiber, bayarnya 3.000 perak. Rp5.000 sehari. Nyala 24 jam tuh. Sehari 24 jam Rp5.000. Udah. Solusi banget internet jalan. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi realnya, itu udah jalan. Dan ini yang masuk ke sekolah-sekolah juga sekarang. Gitu. Jadi kalau ditanya teknologi buat sekolah ya itu. Kayak gituan. Oke Pak, kalau misalnya dari efektivitas kolaborasi nih Pak antara industri teknologi dan juga institusi pendidikan Pak, apakah sudah ada contoh kolaborasi yang berhasil gitu Pak dalam menciptakan ekosistem pembelajaran yang relevan bagi dunia kerja saat ini? Oh itu, Pak, dunia kerja. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita di kampus sih banyak, ini jujur dulu ya, kampus-kampus lain juga mungkin ada yang kayak kita ya. Cuman jujur banyakan yang kayak ambil kayak kita, banyak yang swasta sih. Kalau swasta kan sederhana cara berpikirnya. Kalau kita bikin kampus, sekolah, anak-anaknya lulus harus kerja. Kalau negeri kan pokoknya kuliah dapat ijazah, ntar cari kerja sendiri. Kalau kita mah harus kerja. Konsekuensi yang terjadi kita benar-benar dekat sama industri ini sekarang. Asli dekat banget. Contoh inilah yang ada di belakang nih. Ini Ubuntu itu sistem operasi yang free, gratis. Jadi dia open source ya. Open source artinya nggak ada hak cipta. Dilepasin free, tidak pakai hak cipta, silakan pakai gratis. Nah, mereka selama ini lebih banyak ini hidup dari infak sedekah sih sebenarnya. Awalnya infak sedekah. Cuman karena teman-teman yang lain pada internasional pada neken, akhirnya mereka
oke lah, bisa komersial sedikit lah. Berapa ya? 25.000 perak sebulan. Ini Ubuntu ini, 25.000. Ini ada banyak nih. Kemarin sama kita ada ID Cloud Host, ada Best Path Network, ada ini di atas kalau di lab kita dapat server 50 biji. Dari, ya jujur aja sih, kalau mau beli kan mahal ya. Nah, industri, kalau udah server 10 tahun dibuang sama dia. Ada barang puluhan tahun dibuang kan? Ya udah. Kemarin teman-teman IDC, Johar segala macam mau ngebuang nih, posting lah di Facebook kan. Yang mau ambil aja, langsung saya ngomong dong. Daripada lu buang, kasih kampus lah. Langsung dikirim 2 mobil box, 50 server ke sini. Terus ada Cisco di atas, ngasih. Linksys, ngasih. Semua pada ngasih. Jadi industri teh banyak ngasih akhirnya sebetulnya sama kita. Karena, kenapa mereka sampai ikhlas ngasih ke kita? Karena kita memang barang-barang itu kita pakai buat ngedidik anak-anak dan anak-anaknya keluarnya jago-jago. Kayak yang ini agak parah kalau yang ini. Kemarin dia subsidi 150-an juta. Ini. Jadi kebetulan ini Ubuntu kan pusatnya ada di Afrika Selatan. Tapi dia untuk dunia, dia punya 3 kantor doang sekarang hari ini. 1 di London, 1 di Australia, 1 di Indonesia. Cuma 3 kantor di dunia. Konsekuensinya Indonesia harus support Asia Pasifik. Yang namanya support, dia butuh orang jago-jago kan? Dia harus bikin orang kan? Ya udah, datanglah dia cari kampus dong buat bikin orang tadi. Dari seluruh Asia Pasifik, yang dipilih adalah Institut Teknologi Tangerang Selatan. Bono, bikin orang kita. Kemarin dia ngasih training sekitar 30-an orang, 10 orang bisa lolos, dapat support dari dia untuk dapat sertifikasi. Itu 150 juta tuh. Kayak gitu. Belum yang ID Cloud Host 250 juta. Banyak ya. Kayak gituan. Jadi emang industri butuh orang banget supaya orangnya bisa match sama industri. Industri seringkali ngasih ini yang tadi orang industri juga seringkali ngasih training buat dosen-dosen kita juga sih. Terus teknologinya dipakai di dalam kuliah. Kondisinya kayak gitu banget. Dengan cara itu orang-orang tadi udah nanti mahasiswa kita jadi siap, langsung semester 3 magang, tarik jadi mahasiswa semester 3. Jadi kolaborasi jadi kunci apa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Iya kunci, tapi kunci bangetnya sih sebenarnya sederhana. Industri cari orang pinter yang sesuai sama dia. Jadi kita harus memang mekanismenya namanya kolaborasi. Tapi bukan kolaborasi aja ya. Kolaborasi, tapi kita benar-benar harus masukin ilmu yang ada di industri ke dalam kurikulum. Iya. Nggak bisa cuma tanda tangan MOU, nggak bisa. Harus sampai masuk, terus dosen-dosennya harus emang siap sama industrinya, langsung jalan semua. Emang gitu caranya. Oke, baik Pak. Kalau misalnya dari sisi tenaga pendidik sendiri nih Pak, bagaimana peran pemerintah dan sektor swasta dalam memastikan mereka memiliki keterampilan digital yang cukup untuk pembelajaran berbasis teknologi dan digital? Itu tantangannya ya. Tantangan gedenya di situ. Karena kalau boleh jujur, kebanyakan kampus kita kayak Menara Gading. Jadi kita terlalu hidup dengan kitanya, merasa kita jagoan. Udah gitu ngajarin apa yang kita tahu doang dan tidak cocok sama industrinya, akhirnya ada gap antara output dari kampus sama industri. Jadi kalau pertanyaannya apakah pengajarnya sudah siap atau enggak, jawaban jujur dan belak-belakannya nggak siap sih sebenarnya. Supaya bisa siap, sebenarnya ilmunya dia mencukupi buat sampai situ. Supaya siap harus bergaul sama industrinya. Dan itu harus ada, ya gaul gimana sih? Temen saling sharing segala macam. Dan ini nanti yang akan membuat si pengajar ini jadi siap. Dan itu kita lakukan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kan kita bikin anak-anak semester 1, 2 itu ngasih webinar ya. Bayangin semester 1 narasumber webinar. Ini banyak yang kagum-kagum di luaran. Ini ITTS gila banget ya. Anak semester 1 webinar. Yang kejadian, ini baru kemarin 2 hari yang lalu. Ini ada pengajar sih sebenarnya, dia pengajar di Singapura, orang Indonesia, ngajar di Singapura. Sertifikasinya banyak banget, ini orang jagoan bukan orang sembarangan. Langsung kontak saya, Pono,
saya pengen sharing ilmu saya buat Indonesia lewat ITTS. Terus kemarin juga ada satu lagi, sama kelakuannya. Semua jadi pada gitu, soalnya kan kita ngasih lihat nih anak-anak jago-jago ngasih webinar segala macam, itu langsung kita dihubungin, industrinya langsung deketin semuanya. Jadi pada saat kita sharing bukan yang ngasih tahu kita nggak usah arogan sharing gitu. Saya bilang sama anak-anak, kamu udah sharingnya nggak usah canggih-canggih lah, yang sederhana-sederhana aja. Misalnya cara bikin website, apalah yang lucu-lucu aja dah. Itu dunia kagum kok. Akhirnya kita didatangin orang banyak, industri pada datang. Saya juga mau sharing kayak gitu. Ya udah, kalau udah kayak gitu mulai deket. Jadi yang namanya kerjasama bukan sekedar kerjasama MOU, bukan. Harus ada yang lebih lebih mendasarnya lagi sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya dari tenaga pendidiknya, apakah ada pelatihan khusus Pak untuk transformasi digital ini? Pelatihan khususnya lebih digembleng sama Ono. Yang ada Ono marah-marah. Lu bikin soal harus banyak ya. Soalnya kalau udah mau transformasi digital, terus mau ujiannya boleh berulang-ulang berkali-kali, nggak bisa bikin soal cuma 20 dong. Kuliah saya, satu kuliah bisa nebak soalnya berapa? Ratusan Pak. 6.000. Wah. Tahu bikinnya berapa lama? Berapa lama Pak? 2 tahun. Jadi emang nggak segampang itu buat transformasi digital, kita nyiapinnya serius sih. Dan itu kebanyakan dosen segala macam berpikirnya pakai cara yang lama kan. Ujian cuma sekali. Ya udah 20 soal selesai. Yang nggak bisa kalau transformasi digital mau berkali-kali ujian, soalnya harus banyak dan random gitu. Softwarenya udah ada sekarang kayak gituan, yang mampu seperti itu. Tapi kan kita soal tetap kita yang bikin kan. Ya udah, mabok dah. Kita harus bantu AI kayak gitu. Jadi dan ini jujur dulu ya, kampus-kampus belum nggak banyak yang sampai level yang ini, nggak banyak. Ya mudah-mudahan dibantu sama Inti, nanti kampus-kampus mulai terbuka, mudah-mudahan bisa berubah. Tapi ini perubahannya agak seru karena kita bakal merubah cara berpikir si regulasi, Diknasnya. Diknasnya kan cara berpikirnya kayak jadul ya, konvensional. Harus ada 1 kali UTS, 1 kali UAS, ditentukan jam segala macamnya. Nah, kalau dengan modelnya Ono, pas masuk semester langsung bisa ngerjain UTS UAS quiz. Sampai 1 semester berkali-kali, bingung sebelah sana. Jadi harus ngerubah itu juga sih. Oke Pak, tadi kita sudah membahas ya Pak adaptasi teknologi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas peluang pengembangan teknologi dalam pendidikan dan kesiapan talenta digital. Jadi nantikan episode berikutnya.